Sias, kembali lagi dengan saya Nitami Gali Pangesti. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan istimewa terlebih dahulu ya. Jadi hubungan istimewa ini terjadi di antara wajib pajak ya yang memiliki ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain ya. Nah, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang berkenaan dengan usaha, pekerjaan atau kepemilikan atau kepenguasaan. Nah, terkait dengan kepemilikan atau kepenguasaan ini terdiri dari 3 hal ya. Nah, apabila wajib pajak ini mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Jadi kalau ada wajib pajak ya memiliki penyertaan modal paling rendah 25%, maka sudah bisa disebut memiliki hubungan istimewa. Selanjutnya, apabila ada wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya, satu, dua atau lebih ya yang berada di bawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung, ini juga bisa disebut dengan memiliki hubungan istimewa. Dan yang ketiga adalah apabila terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam satu garis keturunan lurus ya, ini juga bisa disebut dengan memiliki hubungan istimewa. Oke, di pasal 18 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur ya terkait hubungan istimewa, yaitu contohnya misalnya ada perusahaan A yang berada di luar negeri ya, dia memiliki kepemilikan di perusahaan B dan perusahaan D sebesar 25%. Ya, perusahaan B dan D ini masih di luar negeri ya, teman-teman ya. Kemudian perusahaan B yang di luar negeri ini memiliki kepemilikan perusahaan yang ada di Indonesia sebesar 25%. Selanjutnya dari perusahaan D memiliki kepemilikan saham di Indonesia sebesar 25%. Nah, maka dari bagan ini bisa disimpulkan bahwa A, B dan D ini merupakan pihak yang memiliki hubungan istimewa secara langsung ya. Karena A langsung memiliki saham di B dan A memiliki saham di D, seperti itu ya, dengan minimal 25%. Nah, begitu juga untuk A ya, dia dengan pihak C dan pihak E ini juga memiliki hubungan istimewa. Namun hubungan istimewa ini tidak langsung karena melalui perusahaan B dan perusahaan D. Nah, ini juga bisa disebut memiliki hubungan istimewa ya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian kita masuk ke transfer pricing ya. Transfer pricing ini merupakan transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha atau perusahaan afiliasi dengan harga yang tidak wajar. Nah, ini bisa dengan menaikkan harga atau markup atau dengan menurunkan harga atau markdown. Nah, kebanyakan transfer pricing ini dilakukan oleh perusahaan global atau multinational enterprise atau multinational company ya. Jadi biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang ada di Indonesia dengan negara lain ya, untuk melakukan penghirauan pajak atau tax avoidance dengan cara mengatur harga transfer untuk memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Nah, tujuannya apa sih melakukan ini? Ya, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah profit ya, sehingga jumlah pembayaran pajak dan pembagian dividennya akan lebih rendah. Yang kedua adalah menggelembungkan profit ya, untuk memoles laporan keuangan atau istilahnya window dressing. Untuk mengatasi transfer pricing tersebut, maka Direktorat Jenderal Pajak ini dapat menentukan kembali besarnya pengurangan serta menentukan hutang pajak untuk pajak penghasilan bagi wajib pajak. Nah, dalam penentuan ini ya menggunakan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, jadi dalam melakukan transfer pricing ini nanti ya, Fiskus itu akan menghitung kembali apakah transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan ini wajar atau tidak, gitu ya teman-teman ya. Menggunakan prinsip ini, arm's length principle atau ALP. Nah, ini ya, prinsip yang digunakan ada dua, yaitu prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yaitu
untuk prinsip kewajaran ini ya kita menggunakan metode pembandingan ya, yaitu menggunakan metode transaksi independen atau transaksi yang tidak memiliki hubungan istimewa dibandingkan dengan transaksi yang memiliki hubungan istimewa tadi. Sedangkan untuk prinsip kelaziman usaha ini menggunakan pandangan ekonomis di mana dari sektor usaha dari WP tersebut melakukan transaksi afiliasi ya. Jadi melihat sektor-sektor usaha lain ini itu apakah nilainya juga wajar ya atau tidak dinilai dari sektor usaha dari wajib pajak tersebut. Oke, kemudian ketentuan perpajakan ya untuk transaksi pihak memiliki hubungan istimewa ini ya ada prinsip-prinsip atau langkah-langkah yang dilakukan ya. Yang pertama adalah melakukan analisis kesebandingan untuk menentukan pembanding ya. Yang kedua adalah menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat. Yang ketiga adalah menetapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar. Nah, kemudian di sini ada 5 metode ya dalam menentukan nilai wajar. Ada metode comparable uncontrolled price atau metode CAP, ada metode resale price method atau RPM, kemudian cost plus method atau CPM. Kemudian ada metode profit split method atau PSM dan metode transactional net margin method atau TNM method. Oke, sekian untuk perencanaan pajak terkait pengungkapan hubungan istimewa. Terima kasih, salam tektusias.